Bayangkan, kamu bertanya pada sebuah AI, bagaimana kamu menjawab pertanyaan tadi? Dan AI itu menjelaskan langkah-langkahnya dengan rapi, meyakinkan, masuk akal. Cuma ada satu masalah, penjelasan itu bisa jadi karangan. Bukan karena AI-nya jahat, tapi karena AI sendiri tidak benar-benar tahu apa yang terjadi di dalam dirinya. Dan yang lebih aneh lagi, para ilmuwan yang membuatnya pun belum sepenuhnya paham. Di video ini, kamu akan paham 3 hal. Pertama, apa yang sebenarnya dilakukan AI saat menjawab dan kenapa kata berpikir itu menyesatkan. Kedua, bagaimana ilmuwan akhirnya bisa mengintip ke dalam otak AI pakai semacam mikroskop. Dan ketiga, 2 penemuan yang bahkan bikin para penelitinya sendiri kaget. Selamat datang di Garis Batas. Mari kita lewati batas ini bareng. Mari mulai dari hal paling mendasar. Di balik AI seperti ChatGPT atau Claude, ada yang namanya Large Language Model, model bahasa raksasa. Dan tugas dasarnya cuma satu, menebak kata berikutnya. Serius, itu saja. Coba bayangkan keyboard ponsel kamu. Saat kamu mengetik selamat, keyboard menyarankan pagi atau datang. AI bahasa bekerja dengan prinsip yang sama, tapi versi jutaan kali lebih canggih. Begini cara kerjanya. Kamu kasih AI sepotong teks, AI lalu menghitung dari semua kata yang mungkin, mana yang paling besar kemungkinannya muncul berikutnya. Ia pilih satu kata, menempelkannya, lalu mengulang proses itu lagi dan lagi dan lagi. Kata demi kata, sampai jadi satu kalimat utuh, bahkan satu esai utuh. Tapi tunggu, kalau cuma menebak kata, kenapa AI bisa kelihatan paham sesuatu? Bisa menjelaskan fisika, menulis kode, bahkan bercanda? Jawabannya ada di satu kata, skala. Untuk belajar menebak kata sebaik ini, AI dilatih dengan teks dalam jumlah luar biasa besar. Buku, artikel, kode, percakapan, triliunan potongan kata. Dan disinilah keajaibannya. Untuk menebak kata berikutnya dengan benar di teks sebanyak itu, AI terpaksa mempelajari pola di baliknya. Tata bahasa, fakta, gaya menulis, bahkan struktur yang mirip penalaran. Jadi kepintaran AI bukan diprogram langsung oleh manusia. Ia muncul sendiri sebagai efek samping dari latihan menebak kata dalam skala yang sulit dibayangkan. Sekarang pertanyaan yang lebih dalam. Kalau AI cuma menghitung probabilitas kata, apakah ia mengerti yang ia tulis? Jawaban jujurnya, tidak seperti cara kamu mengerti. Saat kamu membaca kata apel, di kepalamu muncul rasa, warna, aroma, kenangan. AI tidak punya itu. Bagi AI, apel hanyalah deretan angka, sebuah titik di ruang matematika raksasa. Tapi inilah yang menarik, angka-angka itu disusun sedemikian rupa sehingga apel letaknya dekat dengan buah, merah, pohon, dan jauh dari mobil atau demokrasi. Jadi tanpa memahami dalam arti manusiawi, AI tetap menangkap hubungan antar konsep. Itu sebabnya jawabannya sering terasa cerdas, padahal mesinnya cuma menghitung jarak antar angka. Para ilmuwan menyebut sistem ini sesuatu yang penting, black box, kotak hitam. Kita tahu apa yang masuk, pertanyaan kamu. Kita tahu apa yang keluar, jawabannya. Tapi apa yang terjadi di tengah, di antara miliaran sambungan angka itu? Selama bertahun-tahun, itu sebagian besar misteri. Dan ini bukan misteri sepele. Bayangkan punya alat super canggih, dipakai jutaan orang setiap hari. Tapi kamu tidak tahu persis kenapa ia memberi jawaban tertentu. Itu masalah besar, terutama soal keamanan. Lalu muncul pertanyaan yang memicu seluruh bidang riset baru. Bisakah kita mengintip ke dalam kotak hitam itu? Jawabannya, ya, sedikit demi sedikit. Para peneliti, salah satunya tim dari Anthropic, perusahaan di balik AI bernama Claude, mengembangkan sesuatu yang mereka ibaratkan sebagai mikroskop untuk AI. Idenya terinspirasi dari neuroscience, cara ilmuwan mempelajari otak manusia. Sama seperti otak punya jaringan neuron yang menyala saat berpikir, model AI punya pola aktivasi yang menyala saat memproses sesuatu. Dengan alat ini, peneliti bisa melacak saat AI menjawab pertanyaan, jalur mana di dalamnya yang aktif. Mereka menyebutnya menelusuri sirkuit. Penting dicatat, ini bidang yang masih sangat muda dan jauh dari sempurna. Para penelitinya sendiri terbuka soal keterbatasannya. Mereka baru bisa membaca sebagian kecil dari apa yang terjadi. Tapi yang sedikit itu sudah cukup mengejutkan. 2 temuan ini bahkan menantang anggapan dasar kita tentang AI. Kejutan pertama, ingat tadi kita bilang AI cuma menebak satu kata berikutnya, lalu maju selangkah demi selangkah. Ternyata tidak selalu sesederhana itu.
Peneliti meminta AI menulis puisi berima. Untuk membuat 2 baris yang ujungnya berima, kamu harus tahu kata terakhir lebih dulu kan? Nah, saat mereka mengintip ke dalam, mereka menemukan sesuatu yang tak terduga. Sebelum AI mulai menulis 1 baris, ia sudah memikirkan kata berima yang ingin dicapai di akhir baris itu. Dengan kata lain, ia merencanakan tujuan dulu, lalu menyusun jalan ke sana. Itu bukan sekadar menebak kata berikutnya satu persatu. Itu terlihat seperti perencanaan. Dan saat peneliti mengganti rencana itu di dalam sistem, menukar kata target, AI menyesuaikan seluruh barisnya untuk menuju rima yang baru. Sekarang, hati-hati di sini. Ini bukan berarti AI sadar atau punya niat seperti manusia. Yang ditemukan adalah pola perhitungan internal yang menyerupai perencanaan. Para ilmuwan masih memperdebatkan apa arti sebenarnya. Tapi satu hal jelas, gambaran lama soal AI sebagai sekadar mesin tebak kata ternyata terlalu sederhana. Kejutan kedua ini lebih bikin merinding. Ingat di awal video, AI yang menjelaskan langkah-langkahnya dengan meyakinkan, ternyata penjelasan itu tidak selalu cocok dengan apa yang sebenarnya terjadi di dalamnya. Dalam satu eksperimen, peneliti sengaja memberi AI sebuah petunjuk yang salah, lalu mereka mengintip prosesnya. Yang terjadi, AI bekerja mundur. Ia menebak jawaban yang diinginkan dari petunjuk salah itu, lalu mengarang langkah-langkah yang seolah-olah masuk akal untuk membenarkannya. Para peneliti menyebut ini semacam penalaran palsu. AI memberi penjelasan yang terdengar logis, padahal itu bukan cara ia benar-benar sampai ke jawaban. Ini penting sekali untuk kamu ingat. Saat AI bilang, begini cara saya berpikir, itu belum tentu laporan jujur soal proses internalnya. Bukan karena ia berbohong dengan sengaja, tapi karena ia memang tidak punya akses sempurna ke pikirannya sendiri. Dan justru disinilah mikroskop tadi jadi berharga. Dengan mengintip langsung ke dalam, peneliti bisa menangkap saat penjelasan AI tidak cocok dengan kerjanya, sesuatu yang mustahil terdeteksi hanya dari membaca jawabannya. Jadi mari kita rangkai semuanya. AI yang kamu pakai setiap hari dibangun di atas satu ide sederhana, menebak kata berikutnya. Tapi dari kesederhanaan itu, dalam skala raksasa, muncul perilaku yang jauh lebih rumit, perencanaan, hubungan konsep, bahkan kemampuan mengarang alasan. Dan inilah kenyataan yang paling membuat penasaran. Kita, umat manusia, membangun mesin ini. Kita yang merancang cara melatihnya. Tapi kemampuan yang muncul di dalamnya, itu tumbuh sendiri dengan cara yang bahkan para pembuatnya belum sepenuhnya pahami. Kita menciptakan kecerdasan yang kita sendiri belum bisa baca seutuhnya. Mengintip ke dalamnya seperti menjelajahi benua baru, dan kita baru di tepi pantainya. AI tidak berpikir seperti kamu. Ia tidak sadar, tidak punya perasaan, tidak punya niat. Tapi ia juga bukan sekadar kalkulator bodoh. Di antara dua hal itu, ada wilayah aneh yang baru mulai kita petakan. Dan mungkin itulah pelajaran terbesarnya. Memahami cara AI bekerja bukan cuma soal teknologi. Itu juga soal kerendahan hati. Mengakui bahwa kita telah membuat sesuatu yang melampaui pemahaman kita sendiri. Itulah salah satu batas paling menarik di zaman kita. Dan kita baru saja mulai melewatinya. Kalau video ini blok screen kamu makin penasaran soal teknologi, tonton video kita berikutnya soal komputer kuantum, mesin lain yang juga menantang akal sehat. Dan subscribe Garis Batas, masih banyak batas yang menunggu kita lewati.